Konon pada 1500 tahun yang lalu, jauh di luar lapisan langit ada sebuah gunung yang bernama Gunung Lingsang. Di sanalah terdapat sebuah kuil yang bernama Kuil Layin. Dan pada setiap 500 tahun sekali diadakan pertemuan oleh Buddha Rulai yang diikuti oleh seluruh Buddha alam semesta. Namun pada saat pertemuan itu, Cincance, murid tertua dari Buddha Rulai, malah asik tertidur. Dan akhirnya Cincance dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi, dan kelak ia akan terlahir sebagai Ton Sancong. Sementara itu, di suatu pulau ada sebuah batu tua. Karena terus-menerus menyuap hawa sakti langit dan bumi, maka terbentuklah sebuah janin dan melahirkan seekor monster raksasa. Karena menimbulkan kekacauan di bumi, maka Kaisar Langit mengutus salah satu dewa. Dewa tersebut adalah Panglima Tiang Feng. Dia kemudian pergi ke bumi dan pertarungan sengit pun terjadi. Tian Feng berhasil mengalahkan monster tersebut dengan memotong ekornya. Dan si monster berubah menjadi kera kecil yang tidak berdaya lagi. Dan ketika Tian Feng akan membunuhnya, tiba-tiba muncullah Dewi Kuan Im. Dan dia berkata kepada Tian Feng bahwa kera kecil tersebut kelak akan berjodoh dengannya. Tian Feng yang tidak mengerti apa yang dikatakan Dewi, dengan memberi hormat dia pun langsung pergi ke kahyangan dengan membawa ekor monyet tersebut. Kini kera kecil tersebut telah kehilangan keganasannya dan berpetualang di bumi. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan rombongan kera-kera lain. Saat sedang asik bermain-main, mereka menemukan sebuah gua yang sangat indah, dan barang siapa yang berhasil melompat, maka dia akan menjadi pemimpin para kera. Akhirnya kera kecil ini berhasil melompat ke dalam gua tersebut. Tak lama setelah ia menjadi pemimpin dan bersenang-senang, tiba-tiba ada rakyatnya yang mati. Karena tak mengerti apa itu mati, kera lain menjelaskan kepadanya bahwa makhluk tua akan mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun kera kecil tak ingin mati. Akhirnya dia pergi mencari kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi. Dalam perjalanannya dia terdampar di sebuah desa dan bertemu dengan seorang pemain sirkus. Setelah kera kecil melihat pertunjukan sirkusnya, ia menganggap bahwa pemain sirkus itu adalah seorang dewa. Dia pun meminta agar tukang sirkus itu mengajarkan ilmu. Singkat cerita, bukan ilmu yang didapat, kera kecil ini malah dimanfaatkan untuk atraksi sirkusnya. Karena mendapat perlakuan kasar, akhirnya kera kecil pun kabur. Dalam pelariannya, kera kecil ini ditolong oleh seekor kuda jelmaan naga dan dibawa ke perguruan bela diri, menemui seorang guru yang bernama Guru Bodhi. Kera kecil yang tertarik belajar meminta Guru Bodhi mengangkatnya sebagai murid. Namun Guru Bodhi menolaknya karena bukan keturunan dewa. Kera kecil tidak menyerah begitu saja. Ia menjalin pertemanan dengan semua murid-murid, terutama dengan siluman kerbau dan putri kipas. Melihat ketulusannya, akhirnya Guru Bodhi mau mengangkatnya sebagai murid dan memberinya nama Sun Gokong. Tak lama setelah itu, Guru Bodhi menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang bisa membuat awet muda. Sun Gokong pun tertarik dan ingin mempelajarinya. Ia bertekad harus mempelajari ilmu tersebut apapun risikonya. Akhirnya Guru Bodhi mengajaknya ke suatu tempat di mana ia akan berlatih ilmu awet muda. Di tempat itu Gokong bertemu dengan beruang raksasa yang terus-menerus melatihnya selama 500 tahun. Langit dan bumi pun bergoncang. Akhirnya Gokong berhasil mempelajari ilmu awet muda dan menguasai 72 ilmu sihir merubah wujud. 50 tahun pun berlalu. Akhirnya ia reuni dengan teman-teman seperguruannya. Teman-temannya juga bercerita bahwa siluman kerbau dan putri kipas berbuat tidak senonoh dan akhirnya diusir oleh Guru Bodhi. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Guru Bodhi datang dan meminta agar Gokong meninggalkan perguruan ini dengan alasan di tempat ini sudah tidak ada ilmu lagi yang harus Gokong pelajari. Guru Bodhi juga meminta kepada Gokong agar tidak bercerita kepada yang lain bahwa Guru Bodhi adalah gurunya.
Dan sebelum Gokong pergi, Gokong diberi satu ilmu lagi, yaitu ilmu salto. Karena disuruh pergi, akhirnya Gokong kembali ke Gunung Huakuo. Rakyatnya amatlah senang karena sang raja telah kembali. Mereka juga bercerita bahwa mereka sering diganggu oleh siluman kerbau yang menginginkan Gua Huakuo. Akhirnya Gokong pun bertarung dengan siluman tersebut. Singkat cerita, ternyata siluman kerbau itu adalah kakak seperguruannya waktu kecil dulu. Mereka pun saling unjuk kebolehan dan saling merubah wujud masing-masing. Tak lama setelah merubah wujud masing-masing, Putri Kipas pun datang. Ia mengamuk dan memporak-porandakan Gunung Huakuo. Putri Kipas yang sangat marah dengan siluman kerbau tanpa ampun langsung mengkipasnya hingga terpental jauh. Padahal yang dikipasnya tersebut adalah Gokong yang sedang menyamar sebagai siluman kerbau. Gokong yang terpental jauh tiba-tiba ditangkap oleh dua prajurit dari neraka dan dibawa ke neraka karena menganggap ia adalah siluman kerbau. Sedangkan siluman kerbau yang asli akhirnya menyesal karena berpikir dia telah mencelakai Gokong. Siluman kerbau dan Putri Kipas akhirnya menyusul ke neraka untuk menolong Gokong. Mereka bertiga pun mengamuk dan menghancurkan catatan hidup dan mati. Mereka beranggapan bahwa Raja Neraka telah semena-mena karena menentukan kapan manusia akan hidup dan mati. Padahal dia sendiri itu hidup abadi. Setelah kejadian tersebut, di bumi telah terjadi bencana banjir di mana-mana. Gokong kemudian memanggil Dewa Bumi untuk mencari tahu penyebab kejadian itu. Ternyata banjir tersebut disebabkan oleh jarum raksasa di istana Raja Naga. Gokong pun segera pergi ke sana. Sampai di istana naga, Gokong sempat bertempur dengan pasukan Raja Naga sebelum akhirnya dia dipersilakan masuk dan mencabut jarum raksasa tersebut. Banjir pun reda dan tidak disangka jarum tersebut kini berjodoh dengan Gokong dan kini dikenal dengan sebutan Toya Sakti. Dengan kejadian tersebut, Raja Naga melaporkan Gokong ke Kaisar Langit atas tuduhan pencurian, dan di saat bersamaan Raja Neraka juga melapor bahwa neraka telah dirusak oleh Gokong dan buku catatan hidup dan mati makhluk hidup telah dirusak. Mendengar hal itu, Kaisar Langit pun marah. Dia memerintahkan Dewa Elang untuk meringkus Gokong dan menghancurkan Gunung Huakuo. Namun salah satu dewa yang bernama Bintang Emas Taipei mengusulkan hal yang lain. Dia mengusulkan untuk memberikan jabatan kepada Gokong di Istana Langit dengan pertujuan agar bisa memantau perilaku Gokong. Kaisar pun menyetujuinya dan meminta untuk menjemput Gokong. Dia pun pergi ke tempat Gokong dan memberitahukan bahwa Gokong diangkat menjadi penjabat langit. Gokong diberi jabatan sebagai pengurus kuda. Bintang Emas Taipei berbohong bahwa jabatan tersebut adalah jabatan yang tinggi, dan dengan polosnya Gokong pun menyetujuinya dan pergi ke istana. Meskipun itu adalah jabatan kecil di istana, namun Gokong amat menyukainya. Ia beranggapan bahwa jabatan itu setara dengan Kaisar Langit. Tak lama kemudian Gokong kembali berulah. Dia mengajak 8 dewa untuk bermabuk-mabukan. Karena sangat berisik, suara mereka akhirnya didengar oleh Permaisuri. Karena tidak suka dengan kejadian itu, Permaisuri pun memerintahkan salah satu dewa untuk menghentikannya. Dewa tersebut menemui Gokong dan keceplosan. Dengan nada tinggi, ia menyampaikan bahwa jabatan mengurus kuda adalah jabatan yang sangat rendah di Istana Langit. Mendengar hal itu, Gokong pun marah dan segera meninggalkan langit menuju Gunung Huakuo kembali. Di Gunung Huakuo, Gokong menceritakan apa yang ia alami kepada siluman kerbau. Mereka berdua sangatlah kesal dan akhirnya mereka berdua dan anak buah Gokong menobatkan Sun Gokong sebagai Raja Kera Langit. Mendengar hal tersebut, Kaisar Langit menjadi marah, menganggap perbuatan Gokong telah melecehkan langit. Kaisar pun memerintah Dewa Elang untuk meringkusnya. Namun lagi-lagi Bintang Emas Taipei menghalanginya. Ia mengusulkan kenapa tidak mengiyakan saja gelar Gokong tersebut supaya Gokong senang dan tidak berbuat onar lagi. Dan akhirnya kini Gokong kembali ke kahyangan. Ia sangatlah senang, akhirnya kehebatannya diakui oleh langit. Di sana dia diberi 2 pengawal dan diajari ilmu sopan santun. Bukan Gokong namanya, kalau ia menjadi sopan.
Gokong pun pergi jalan-jalan dan tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang dewa yang sedang terburu-buru. Dewa itu mengaku dia akan pergi ke pertemuan jamuan buah persik. Mengetahui hal itu, Gokong pun marah karena dia tidak diundang. Dia merasa sebagai raja kala langit, dirinya sangat tidak dihargai. Tiba-tiba Dewa Erlang pun muncul dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Dewa Erlang juga berkata bahwa jabatannya itu hanyalah omong kosong dan tidak nyata, dan itu hanya digunakan untuk membatasi gerak Gokong. Bintang emas Taipei datang untuk melarai mereka. Gokong menanyakan kebenaran hal ini kepada bintang emas Taipei. Bintang emas Taipei mengaku apa yang dikatakan Dewa Erlang ini amatlah benar. Merasa sangat kesal karena telah dibohongi, Gokong pun memanggil anak buahnya untuk membantu mengacaukan dan menghabiskan buah persik. Setelah merasa puas, dia dan anak buahnya kembali ke Gunung Huakuo. Raja Langit pun marah. Dia lantas memerintahkan pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewa Erlang untuk meringkus Gokong. Pertempuran pun terjadi. Pada awalnya Gokong dapat mengimbangi serangan ini, namun para dewa menggunakan taktik yang licik. Mereka menangkap semua kera di Gunung Huakuo dan mengancam Gokong akan membunuh semua rakyatnya jika Gokong tidak mau menyerahkan diri. Merasa rakyatnya dalam bahaya, akhirnya Gokong pun menyerah. Gokong dibawa ke langit dan dijatuhi hukuman pancung. Namun hukuman itu gagal karena Gokong amarlah sakti dan tidak mempan senjata apapun. Menanggapi hal ini, salah satu dewa mengusulkan agar Gokong dibakar di tungku apinya bersamaan dengan pil emas yang ia masak. Hukuman pun dijatuhkan. Gokong dimasukkan ke tungku api selama 49 hari. 49 hari berakhir dan tungku pun dibuka. Namun ternyata Gokong masih sehat, seger waras lahir batin. Ia malah memakan pil emas yang dimasak 300 tahun dan membuat Gokong semakin sakti dengan mata apinya. Gokong kemudian pergi ke istana langit dan mengacaukan istana. Karena tidak ada dewa yang dapat meringkusnya, akhirnya Buddha Julai pun datang meringkus Gokong dan menghukumnya dengan menggenjot Gokong di Gunung Lima Jari selama ratusan tahun. Kini Gokong tak berdaya lagi dan mulai menyesali perbuatannya.